Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi tentang belajar dan perilaku belajar yang akan dibimbing oleh Ibu dosen Nur Hasanah MPD. Langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu belajar. Belajar adalah suatu usaha atau proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu sebagai hasil pengalaman atau hasil interaksinya dengan lingkungan. Nah, berikut ini merupakan contoh belajar. Dapat kita lihat seorang siswa kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian seorang guru menjelaskan kepada siswanya tentang pelajaran tersebut. Setelah sang guru menjelaskan pelajaran tersebut, siswa dapat memahami apa inti dari pelajaran tersebut. Setelah siswa memahami, siswa dapat menjelaskan apa maksud dari pelajaran tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan proses belajar, yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu sehingga merubah pola tingkah laku, atau merubah pola tingkah laku yang berasal dari pengalaman, yaitu yang diambil dari seorang guru kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Muhammad Surya berpendapat mengenai belajar, bahwasannya belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku belajar juga merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan, mau itu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai sikap. Perilaku belajar. Perilaku belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Nah, ada lagi nih teman-teman, contoh perubahan tingkah laku. Nah, dapat kita lihat terdapat seorang perempuan membuang sampah ke sungai. Nah, tentu perbuatan tersebut tidak baik ya teman-teman, karena dapat mencemari lingkungan. Kemudian ibunya memberitahukan kepada anaknya bahwa hal tersebut tidak baik. Kemudian mengajarinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, berkat pengajaran dari ibunya, anak tersebut mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ciri perubahan perilaku belajar. Yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan seperti berikut. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan menurut Burger-Gitte 1973, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan
kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. 2. Keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania, seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. 3. Pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsir, dan memberikan rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. 4. Berpikir asosiatif dan daya ingat berpikir. Asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Sedangkan daya ingat merupakan perwujudan belajar. 5. Berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. 6. Sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan dengan relatif menekan untuk berkreasi dengan cara yang baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. 7. Inhibisi. Inhibisi adalah usaha pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon yang sedang berlangsung. 8. Apresiasi. Apresiasi adalah suatu pertimbangan atau judgment mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Apresiasi adalah gejala rama efektif yang pada umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni budaya seperti seni sastra, seni musik, seni lukis, drama, dan sebagainya. 9. Tingkah laku efektif. Tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Demikian materi tentang belajar dan perilaku belajar hari ini. Kami dari Pemakalah mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.